Mana buktikan kepadaku kalau perintah sholat 5 waktu itu ada di Quran. Wah, ini lagi rame nih Ustaz nih. Gitu ya, kasihan banget. Ada begitu Ustaz. Ana jawab dengan Quran. Lupa kapan terakhir pegang Quran. Itu dia. Ya belum lama juga heboh seorang kiai ceramah di depan aparat. Dia mengatakan bahwa ketika Anda merasa diri Anda benar, maka Anda tidak benar. Bahwa kebenaran itu ketika Anda tidak merasa paling benar. Nabi Muhammad SAW saja tidak merasa dirinya paling benar. Ini dapat dari mana ini orang begitu? Nah, tapi bagaimana menyikapi orang-orang yang seakan-akan mengerti Quran? Ini juga lagi viral nih, Ustaz. Nih, current issue nih. Ada yang seakan-akan tahu isi Quran, sehingga dia berstatement di sosial media. Menganggap bahwa, mana buktikan kepadaku kalau perintah sholat 5 waktu itu ada di Quran. Wah, ini lagi rame nih, Ustaz nih. Gitu ya? Lagi rame. Orangnya juga yang lumayan vokal dalam tanda kutip. Nggak nemu mengenai, di Quran tuh ternyata tuh sholat 5 waktu nggak ada perintahnya, sehingga jadinya, biasalah liberal-liberal begitu tuh. Kasihan banget. Ada begitu Ustaz? Iya. Ana jawab dengan Quran. Iya. Kapan waktu Ana ditanya dengan yang serupa? Ana bilang coba dibaca surat Al-Isra ayat 78. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikanlah salat dari setelah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dari hingga, ya, ini di situ mencakup ada 4 waktu salat, dan Qur'anul Fajr salat subuh secara independen sendiri. Dan supaya ini tidak diasumsikan sebagai ini kan penakwilan Ustaz. Kita lihat tafsir As-Sa'di dalam hal ini. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat secara sempurna, zahir dan batin, di waktu-waktunya. Liduluki syams, sejak tergelincirnya matahari. Ya, saya bacakan Arabnya, mailanuha ilal ufuqil gharbiyyi ba'da az-zawal, fayadkhulu fi dzalika salatul dhuhri wa salatul 'asr. Tergelincirnya setelah matahari ini di waktu zuhur, dan masuk di waktu itu adalah waktu zuhur, wa yadkhulu fi dzalika waktu dhuhri wa salatul 'asr. Salat zuhur dan salat asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Fadakhala fi dzalika salatul maghrib wa salatul isya. Jadi ada di situ masuk salat zuhur, asar, maghrib, isya, wa qur'an al-fajr, dan salat fajar. Wa summiyat qur'anan li masyru'iyyati italatil qur'ani fiha atwal min ghairiha. Dan Quran di waktu fajar. Kenapa disebut Quran di waktu fajar ini? Salat subuh disebut dengan Quran karena disunnahkannya memperpanjang bacaan Quran di waktu salat subuh dibandingkan waktu yang lainnya. Karena waktu itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bergantian waktu antara malaikat pagi dan malaikat malam. Nah, di sini disebutkan oleh beliau apa? Fa fi hadhil ayah dzikrul awqatil khamsah lis salawatil maktubat. Di dalam ayat ini penyebutan 5 waktu dari salat 5 waktu, dari salat wajib. Wa anna salawatil muqi'ati fihi faraid li takhsisiha bil amr. Dan salat itu harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya. Ini menunjukkan bahwa salat 5 waktu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berarti katanya mungkin tadinya paham banget mengenai Al-Qur'an, terus katanya nggak ada salat 5 waktu perintahnya Al-Qur'an, berarti dia tidak mentadaburi dengan baik, Ustaz. Benar. Kelewat. Ya, lupa kapan terakhir pegang Quran. Itu dia tuh. Biasanya liberal-liberal begitu saja. Banyak deh geng-segeng lah pokoknya. Insyaallah. Enggak usah sebut ini admin nih. Sebut. Ada di story aneh-aneh bahas. Ada seorang dai mengomentari, kok ini orang kok malah kok bangga dengan kebodohannya diri sendiri sampai ngomong begitu. Kasihan. Ya, di zaman yang seperti ini pun memang ya belum lama juga heboh seorang kiai tua gitu ya, di ceramah di depan aparat. Dia mengatakan bahwa ketika Anda merasa diri Anda benar, maka Anda tidak benar. Bahwa kebenaran itu ketika Anda tidak merasa paling benar. Nabi Muhammad SAW saja tidak merasa dirinya paling benar. Ini dapat dari mana ini orang begitu? Jika Nabi Muhammad SAW tidak merasa dirinya benar, bagaimana beliau berdakwah? Jika tidak meyakini bahwa beliau benar-benar Nabi misalnya, bagaimana beliau berdakwah? Bukan cuma dakwah jihad, menumpahkan darah para sahabatnya, terus kemudian tidak meyakini kebenaran, menyampaikan firman Allah, inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, menyampaikan firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar Islam, tidak akan diterima amal ibadahnya, dan di akhirat pasti rugi. Ayat-ayat ini yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian Nabi SAW tidak meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Ajaib. Yang sudah tua saja seperti itu, apalagi yang lebih-lebih muda. Biasanya yang muda-muda lebih ganas, sabuk putih kan, istilah di karate.
Mau biasa lebih kenceng tuh biasanya. Allah Musta'an. Insya Allah, insya Allah.